ini capoeira. Sudah lama aku menantikan aksinya. Ini Frankie. Ia adalah capoeirista yang sudah 8 tahun menekuni capoeira. Burpees, gerakan seperti push up dan melompat ini berfungsi melatih otot paha, kaki, dan bahu ketika melakukan jingga. Meski sudah menguasai banyak gerakan, Frankie tetap melatih beberapa gerakan dasar. Ini Rifki. Capoeirista ini bekerja sebagai personal trainer. Pola latihannya sangat teratur dan sistematis. Dia ditemani Jeffrey, sang pelatih. Saya belajar capoeira, berarti saya pengen improve di fisik saya di capoeira. Inilah squat hip rotation. Ini adalah semacam kuda-kuda dengan gerakan lentur yang sering terlihat seperti gerakan menari. Chin up, angkat barbel, dan shooting star menjadi makanan Rifki sehari-hari. Chin up berguna untuk memperkuat otot punggung, perut, dan tangan. Angkat barbel memperkuat otot dada dan punggung Rifki. Sementara shooting star menambah kekuatan otot perut dan bicep. Seluruh otot ini diperlukan saat melakukan floor movement. Saya latihan core, otot core yang penunjang gerakan saya gitu. Jadi semua itu yang nanti berguna ketika saya latihan capoeira gitu. Jingga adalah gerakan dasar capoeira. Jingga dimulai dari posisi seperti duduk tanpa kursi. Selanjutnya kaki kiri ditarik ke belakang bersamaan dengan tangan kanan ke depan. Untuk capoeira sendiri sebenarnya ada 3 elemen penting yang biasanya kita lakukan. Capoeira bukan cuma floor movement atau gerakan bagian bawah. Rifki perlu berlatih Mahtelo dan Compasso. Ini adalah gerakan menendang dengan lutut atau knee. Gerakan ini juga berfungsi untuk mempersiapkan tendangan straight. Esquiva Devrant adalah tendangan akrobatik dengan menarik kaki ke arah belakang. Gerakan ini juga berfungsi untuk melatih refleks menghindar. Well, Frankie pun fasih melakukan esquiva lateral dan kombinasi. Esquiva lateral adalah gerakan menghindari serangan dari arah depan, sementara esquiva kombinasi merupakan gabungan esquiva agasada, Devrant, dan lateral. Ya bang. Lu udah rokok nggak? Bang rokok bang. HP-nya bagus tuh. Nah, bang cuma 1 bang. Lu nggak tahu daerah siapa? Jalan Unung kan bang. Banyak bocor tuh.
ngomongnya begini. Boleh. Gerakan capoeira ternyata bisa dipakai bertarung di jalanan. Pertarungan jalanan juga terjadi pada Rifki. Tendangan Mea Luaje Kompaso sempat membuat si preman goyah. Preman jalanan ini ternyata tak mau dipermalukan. Tapi Frankie pun bergeming dan bang! Tendangan Aubatidonya mengenai sasaran dengan telak. Lawan Rifki sedikit lebih alot, namun tendangan para fusonya membuat si preman mati gaya. Ketika lawan lengah, gerakan es batido Rifki sudah kembali menyerang. Gerakan pasajen dan tendangan bensal menjadi pamungkas. Preman so jago ini akhirnya menyerah. Frankie terus menyerang. Serangan bertubi-tubi dengan elbow, out different, dan guntingan kembali menjatuhkan lawan. Dan, raksasa ini pun menyerah. Ampun, udah. Lu ya. Tapi tendangan yang untuk dilakukan fight itu adalah tendangan-tendangan yang strike, yang prinsipnya sama. Kan kalau sifatnya fight atau berantem, tendangan yang seefektif mungkin dan secepat mungkin untuk mencederai lawan. Capoeira merupakan olahraga bela diri yang dikembangkan budak-budak Afrika di Brazil pada tahun 1500-an. Gerakan dalam capoeira menyerupai tarian dan bertitik berat pada tendangan. Pertarungan dalam capoeira biasanya diiringi dengan musik dan berlangsung dalam lingkaran yang disebut roda. Pada zaman dulu, latihan capoeira dilakukan dengan iringan berimbau dan atabaki. Iringan musik tradisional ini berfungsi untuk menutupi latihan bela diri yang mereka lakukan. Nama capoeira mulai populer pada dekade 90-an. Bela diri ini semakin dikenal sejak beredarnya film Only the Strong yang dibintangi Mark Dacascos pada tahun 1993. Indonesia pada akhir tahun 90-an. Orang-orang yang tertarik ilmu bela diri ini pun mulai mempelajarinya secara serius dan membentuk grupo atau kelompok-kelompok perguruan. Belajar capoeira, kita bikin komunitas sendiri. Akhirnya kita menemukan mestre, nama mestre Itabora. Dia bikin grup namanya Kizumba Capoeira. Kepopuleran capoeira pun tak terbendung. Setelah Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, capoeira menyebar ke berbagai kota.
Tak sampai 1 dekade, bela diri ini pun sudah merambah ke berbagai kalangan. Ini dia Rifki dan Frankie. Tak seorang pun tahu kedua capoeirista ini baru saja melewati hadangan di jalan. Well, lingkaran Hoda sudah siap menanti. Disinilah ajang pertarungan bagi para capoeirista. Berimbau dan Atabaki telah dimainkan. Capoeirista yang bertarung di tengah lingkaran atau Hoda disebut jogador. Pertarungan dalam lingkaran ini disebut jogo. Meski sejatinya merupakan ilmu bela diri, pertarungan dalam capoeira tidak dimaksudkan untuk melukai lawan. Jadi kita nggak saling harus menghancurkan lawan, karena memang di capoeira sendiri ada rule-nya kayak gitu. Jadi no active blocking. Dika bertarung melawan Frankie. Ia melakukan fake mea lua J compasso, sementara Frankie melakukan reversal dan hestera. Tian bertarung dengan Fius. Ia melakukan gerakan Santo Amaro, Hole, dan Esquiva. Sementara Fius membalas dengan Passage Macaco, Kisiada, dan Fake Martelo. Well, Disti mulai unjuk gigi. Gerakan Koijahingnya melawan Macaco Kip dan Jingga Fius. Ia juga melakukan gerakan Alcabeza yang dipadukan dengan Fake Mea Lua J Compasso dan Kisiada. Dika handstand. Setelah itu Auge Costa dan Macaco. Sementara Leo melakukan Esbatido dan Mea Lua J Compasso. Kini giliran Rifki melawan Frankie. Dua capoeirista senior di Luanda ini bertarung dengan sungguh-sungguh. Rifki memulai dengan Au Esquito dan handstand, sementara Frankie langsung melakukan dupla, Mea Lua J Compasso dan Resensi Tube. Tidak ada tanda-tanda keduanya baru mengalami hari yang melelahkan. Kenikmatan bertarung dalam Hoda seakan menghapus kepenatan sebelumnya. Inilah asyiknya capoeira. Gerakan-gerakan Frankie, Rifki, Tian, Disti, dan kawan-kawan lainnya dilakukan dengan gaya.